Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dalam mata kuliah keamanan jaringan komputer. Di sini sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Frankie Vicky Franklin, kemudian ada Rizky Mahendri, Gusti Irawan, Juswandi, Devianto, dan Eko Mufaryadi Ilham. Oke, kemudian kita mulai dari mitra dan bisnis proses kami. Mitra dalam pengerjaan proyek ini adalah PT Bagus Bata Mandiri, di mana adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak 2008 yang beralamat di Pertokohan Bolepoin Blok B2 nomor 17 Batam. Untuk sebagai mitra pengerjaan proyek keamanan jaringan komputer kami ini. Untuk bisnis prosesnya, PT Bagus Bata Mandiri ini adalah penyedia atau penyalur tenaga keamanan bagi korporat atau perusahaan yang membutuhkan. Di sini dia menggunakan sebuah server atau sebuah teknologi informasi sebagai sistem penggajian karyawan dan juga kontrak tenaga keamanan. Kemudian ini adalah jaringan atau topologi jaringan, rancangan jaringan dari yang sudah ada pada PT Bagus Bata Mandiri. Ada dua lantai, ada lantai 1 dan lantai 2. Tempelnya seperti ini ya. Ada server juga. Nah, di sini kita menganalisa ada ancaman serangan dan kerentanan dan risiko pada yang mungkin saja terjadi pada mitra kami ini. Mungkin untuk serangannya bisa muncul virus atau malware, kemudian juga cyber threat, kemudian kerentanan terhadap fisik ya, ini kebakaran, kerusakan pada perangkat, mati listrik atau AC, atau perangkat-perangkat distribusi lainnya seperti kabel-kabel itu bisa saja putus dan koneksi antar jaringannya bisa putus atau switch. Kemudian ada risiko ISP down, server yang gagal, storage yang gagal. Kemudian ini juga tidak kalah penting, risiko human error, bisa salah mengetikkan password atau salah menginputkan data gitu ya. Oke, kemudian untuk kontrol dan protokol keamanan, kita di sini ada memberikan 3 sebagai kontrol. Yang pertama, kita memberikan pembatasan akses pada jaringan. Di sini kita membuat untuk internal password autentifikasi, kemudian ada server based password authentication, kemudian ada firewall dan routing control. Kemudian yang nomor 2, untuk metode dan mekanisme yang lain bisa menggunakan enkripsi atau digital signature. Kemudian pemonitoran terjadwal pada jaringan, ini untuk pemasangan intrusion detection system atau IDS ya. Ini sebagai kontrol dan protokol keamanan pada mitra kami yang kita jalankan. Oke, kemudian ini adalah security policy, di mana di sini kita ada kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang kita terapkan untuk standar di perusahaan mitra kami. Di sini ada semua informasi bisnis harus dilindungi saat proses pengiriman. Semua informasi sensitif, itu kan nama-nama karyawan atau gaji dan lain-lain harus dienkripsi dengan metode tertentu dan harus ditransfer tersebut tercatat, ada lognya gitu ya. Menjelaskan juga cara terbaik merekam transfer data log sensitif dan menyediakan template untuk mencatat transfer tersebut, seperti log itulah. Kemudian instruksi langkah demi langkah melakukan transfer data terenkripsi dan memastikan kepatuhan dengan kebijakan standar dan pedoman ini. Ya, dipastikan juga semua karyawan mematuhi kebijakan dan standar pedoman ini. Kemudian ini adalah desain untuk keamanan fisik atau keamanan host dari yang kita rancang. Di sini, jika terjadi kerentanan terhadap serangan yang melalui internet, di sini ada router gateway, kita memberikan sebuah firewall. Kita pasti untuk melindungi jaringannya, untuk melindungi server pasti ada firewall agar tidak mudah diserang ya. Di sini juga ada
IDS dan IDPS ini untuk bisa untuk monitoring traffic jaringan juga, bisa untuk untuk lebih keamanannya istilahnya menggunakan aplikasi yang namanya Snort. Seperti ini kurang lebihnya untuk jaringan yang kita rancang. Kemudian untuk keamanan wirelessnya, sini pada router kan pasti dia untuk autentifikasinya kita terenkripsi juga untuk passwordnya ya. Di sini kita menggunakan WEP, WPA, WPA2 itu normal untuk metode enkripsi password agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke jaringan kita. Kemudian untuk backup, di sini kita kurang lebih perancangannya seperti ini. Kita backup data secara terjadwal yang dilakukan oleh IT Network, dimana jika terjadi kehilangan data, tidak 100% data dalam perusahaan ini hilang, kita harus melakukan backup terjadwal. Jadi ini ada sistem backup yang mengambil data dari database langsung, kemudian outputnya disimpan pada direktori penyimpanan yang lain. Ini kita buat sebagai cloud ya, kita jadi backupnya ke cloud, jadi lebih aman jika terjadi kerusakan pada server, kerusakan pada database ya, databasenya error, jadi kita tidak kehilangan data. Oke. Kemudian ini untuk monitoring traffic, kita menggunakan aplikasi kita menggunakan aplikasi yang namanya Zabbix. Nah, di sini untuk memonitoring traffic dari jaringan, problem atau masalah-masalah yang terjadi pada sistem jaringan, keamanan jaringannya nanti bisa muncul di sini. Kita bisa memonitoring baik dari segi perangkat fisik maupun dari segi jaringannya ya. Nah, nanti di sini ada grafik-grafiknya, kita bisa lihat jika ada masalah nanti bisa diselesaikan. Kemudian Zabbix ini adalah web interface, jadi kita memonitornya via website. Nanti kita masukkan login ke server kita melalui Zabbix ini ya. Kita install dulu. Ini juga terkoneksi dengan database dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.